Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Mayasari, SPD MPD dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja kriteria Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang akan saya ajar di sini adalah mata kuliah dasar teknik menjahit yang memiliki bobot 2 SKS. Untuk capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui konsep dari segi bidang pedagogik maupun profesional yang menunjang bidang pendidikan serta akademik pada prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Yang ketiga yaitu mampu menerapkan konsep bidang profesional di bidang tata busana untuk memecahkan masalah terkait dengan pembelajaran tata busana. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang berbagai macam bagian-bagian busana, terutama untuk busana wanita, busana pria, dan juga busana anak. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan dari segi teoritis, praktis terkait dengan teknik menjahit dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan busana. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengenalan macam-macam mesin jahit, alat pokok penunjang, serta bagaimana cara menjahit bagian-bagian busana. Untuk capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai macam jenis teknik dasar menjahit busana. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat yaitu mahasiswa memiliki sikap profesional dan juga bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya, terutama di bidang S1 Pendidikan Tata Busana. Pada mata kuliah dasar teknik menjahit ini diterapkan pada suatu busana yang mana pembahasan awal membahas terkait dengan konsep dasar tentang alat-alat jahit pokok, tambahan serta penunjang. Yang kedua yaitu menerapkan berbagai macam teknik jahit, fragmen, prototipe dari berbagai bagian-bagian jenis busana, baik itu bagian busana pria, wanita maupun busana anak. Selanjutnya untuk penyelesaian jenis-jenis kain untuk mata kuliah dasar teknik menjahit ini juga dilakukan bagaimana cara teknik meletakkan berbagai macam jenis bahan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk strategi yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah melalui PJBL atau Project Based Learning. Pada rekap presentasi evaluasi pada PJBL ini yang pertama yaitu evaluasi presentasi. Yang pertama aktivitas partisipasi sekitar 30%, penilaian hasil proyek 50% dan juga penilaian portofolio 20%. Dengan hasil total adalah 100%. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah dasar teknik menjahit. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita yang kemarin ya, kita hari ini akan membahas di pertemuan ketiga yaitu berbagai macam jenis kampuh dan juga penguat jahitan ya. Mengulik terkait dengan tujuan dasar teknik menjahit ini di pertemuan ketiga hari ini berarti kita masuk ke tahapan yang kedua ya, yaitu agar dapat mahasiswa agar dapat mengoperasikan langkah-langkah menggunakan mesin jahit tambahan, penunjang serta mengaplikasinya dengan menggunakan bahan atau kain. Jadi poin penting di pertemuan ini nanti adalah bagaimana cara Anda mengaplikasikan persiapan praktek kita yaitu langsung ke bahan atau kain ya. Jadi untuk tujuannya nanti kita masuk ke poin yang ketiga. Lalu berikutnya sama halnya dengan yang kemarin yang akan kita bahas ya di capaian pembelajaran ya. Tentunya di capaian pembelajaran ini ada yang namanya capaian pembelajaran prodi dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kalau di capaian pembelajaran mata kuliah di poin yang kedua yaitu kita masuknya ke CPMK 3 yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai macam teknik dasar menjahit. Ya, teknik dasar menjahit pada bagian-bagian busana. Nah, di proses yang ketiga atau CPMK yang ketiga ini nanti bagian-bagian busana salah satunya adalah menjahit kampuh
seperti itu ya. Oke, langsung saja Ibu akan melanjutkan di pertemuan ketiga di hari ini ya, yaitu kita akan membahas terkait dengan penguat jahitan atau seam lock dan juga macam-macam kampuh atau seam allowance. Pertama, kita membahas terkait dengan pengertian ya. Kalau kita membahas terkait dengan penguat jahitan, yang pasti apa yang kita kenakan terutama dalam hal busana ya, itu yang pasti Anda akan menemui contoh teknik yang seperti ini. Penguat jahitan yang seperti ini biasanya ada di mana? Celana jeans. Kalau Anda lihat ya, kalau dilihat dari bentuknya seperti ini, kira-kira untuk penguat jahitan ini menggunakan tangan atau mesin? Mesin. Berarti langsung otomatis bisa kita lakukan dengan menggunakan mesin ya. Ini yang pertama, yaitu kita lihat pengertiannya ya. Untuk penguat jahitan ini merupakan salah satu teknik bantuan yang digunakan untuk menjahit yang dapat membantu supaya jahitan tidak mudah terbuka, lalu kemudian bisa kuat dan juga setikan tidak mudah lepas. Itu adalah salah satu fungsi dari penguat jahitan ya. Berikutnya kita akan lihat lagi di sini ada berbagai macam jenis penguat jahitan ya. Kalau tadi kita lihat di gambar awal ya, itu ada yang namanya penguat jahitan dengan menggunakan mesin. Kemudian di sini ada beberapa teknik ya yang bisa Anda manfaatkan menggunakan setikan atau menggunakan penguat dengan teknik menggunakan tangan seperti itu. Salah satunya adalah yang pertama adalah simpul mati, yang kedua adalah jahitan bolak-balik, dan yang ketiga adalah tren ya. Di jahitan bolak-balik ini biasanya kita terapkannya langsung ke bahan ya, langsung dengan menggunakan mesin. Yang sering kita temui atau sering kita pakai nantinya ya, itu adalah menggunakan mesin. Tapi kalau penggunaan simpul mati dan juga tren ini bisa Anda terapkan begitu ya, dengan menggunakan tangan seperti itu, atau handmade, lebih kita kenal sebagai handmade seperti itu ya. Kalau kita lihat di simpul mati dengan teknik yang ada poin 1, poin 2, poin 3 seperti itu, biasanya bisa kita temui di mana? Atau penerapannya di bagian apa kira-kira? Kalau simpul mati. Betul, salah satunya adalah untuk mengunci benang pada saat bisa juga memasang kancing ya. Terus kemudian misalnya kita menjahit dengan menggunakan tangan, pada saat memulai dan mengakhiri kita bisa menggunakan teknik simpul mati. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jahitan bolak-balik seperti yang kemarin kita sudah mempraktekkan. Pengoperasian alat di berbagai macam jenis setikan seperti itu. Pada saat kita menjahit, yang pasti memulai dan mengakhiri kita menggunakan jahitan bolak-balik untuk mengunci jahitan supaya kembali lagi ke fungsinya tadi, supaya jahitan tersebut tidak mudah lepas seperti itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan tusuk veston rapat atau trans ya. Kalau dilihat dengan gambar sedemikian rupa ini, biasanya sering kita temui di mana? Kebaya di bagian apa? Kancing, tempat kancing ya. Itu sebenarnya fungsi lain ya. Biasanya tren ini bisa kita temui pada saat kita membuat kain jadi di bagian wironnya ya. Sebenarnya untuk penggunaan trans ini itu bisa kita aplikasikan sebagai penguat jahitan dan juga sebagai hiasan, setikan hiasan seperti itu. Itu manfaat, salah satu manfaat dari tren. Nah, sekarang tren itu menggunakan beberapa teknik. Teknik itu artinya misalkan kita menggunakan yang teknik yang kecil seperti ini, berarti ini untuk penguat jahitan. Tapi kalau kita membuat dalam versi yang lebih lebar, itu seperti halnya tadi bisa digunakan untuk tempat kancing seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah fungsi lain. Nah, di sini juga ada tekniknya bagaimana cara menggunakan atau membuat tren seperti itu ya. Di sini ada beberapa ukuran atau jarak yang mana itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nantinya. Oke, itu tadi terkait dengan penguat jahitan ya, karena di sini memang satu rangkaian antara penguat jahitan dengan kampuh seperti itu. Jadi Jadi untuk materi materi penguat jahitan dan juga kampuh memang Ibu jadikan satu supaya nantinya pada saat Anda praktek itu bisa
bisa sekalian untuk mengerjakannya seperti itu ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu terkait dengan kampuh ya, pengertian kampuh. Kampuh merupakan lebihan atau jarak kain yang terdapat pada tepian atau bagian potongan kain, yang mana ini digunakan untuk memberikan jarak dan juga menghubungkan ya, dan juga menghubungkan dan menggabungkan antara dua bahan atau kain tentunya, yang mana kayak kemarin pada saat kita praktek yang pertama sebelum hari ini kemarin, pada saat kita menjahit begitu ada jarak di bagian tepi kainnya, itu salah satunya disebut juga dengan kampuh ya. Kemudian kampuh ini juga biasanya terdapat pada tepian busana, baik itu busana anak, busana wanita, busana pria ya. Dan itu pasti kalau Anda melihat Anda mengenakan busana, celana maupun atasan ya, itu pasti Anda sering menemui yang namanya kampuh. Kemudian di sini kita lanjut ke macam-macam kampuh ya, macam-macam kampuh ya. Tadi ada pengertian dari kampuh, di sini macam-macamnya. Nah, kalau kita lihat memang dari macam-macam kampuh itu kurang lebih ada 7 ya. Itu yang kenapa Bu ada 7? Kalau kita lihat atau kita pelajari secara keseluruhan itu memang banyak sekali caranya. Apalagi sekarang seiring berkembangnya pengetahuan, terus kemudian ilmu, terus kemudian riset berbagai macam teknik jahit seperti itu ya. Sebenarnya tidak hanya 7 macam ini, tapi memang banyak sekali. Tetapi 7 macam ini adalah kampuh yang basic, yang mana itu bisa diterapkan sesuai dengan busana yang kita tentukan nantinya atau akan kita buat tentunya gitu ya. Jadi ini adalah basic atau dasar dari kampuh yang bisa kita pelajari, yang mana bisa juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan mudah yang pasti untuk penggunaan dan juga pembuatannya seperti itu. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kampuh balik ya. Kita lihat dulu untuk kampuh balik ini. Kampuh balik ini adalah kampuh yang digunakan untuk memberikan kesan rapi, dan biasanya kampuh ini digunakan pada bahan-bahan yang tipis dan juga transparan ya. Di sini dari beberapa contoh kampuh tadi memang Ibu sudah mempersiapkan untuk media yang pasti itu nanti bisa Anda pakai sebagai contoh, bisa Anda pakai sebagai panduan begitu ya. Pada saat kita akan praktek membuat macam-macam kampuh tersebut ya. Di sini juga Ibu jelaskan juga nantinya setelah Anda melihat dan mencermati contoh-contohnya ini, nanti kita akan membahas langkah-langkah pembuatannya. Oke, dari contoh yang Ibu sampaikan tersebut ya, di fragmen ya, di media yang nantinya bisa Anda gunakan sebagai panduan, itu ada beberapa tahapan atau step-stepnya. Step 1, step 2, step 3 seperti itu. Nah, sebenarnya step 1, step 2, step 3 itu nanti bisa kita lihat sesuai dengan langkah pembuatannya. Jadi bisa kita sesuaikan gitu. Oh, langkah 1 kita ngapain, mempersiapkan alat dan bahan. Yang pasti dengan ukuran-ukuran yang ada ya, ukuran-ukuran yang sudah tersedia ini nanti Anda bisa dipandu, bisa mengikuti dari beberapa langkah pembuatan tersebut gitu ya. Terus kemudian nanti penekanan dari kampuh ini adalah lebih ke hasil jadi ya. Pertama teknik, kedua adalah hasil jadi ya. Kalau kita membahas teknik dan juga hasil jadi, yang pasti itu adalah tidak dapat diganggu gugat. Artinya apa? Misalnya, oh bagian yang harus jadi nanti hasilnya adalah 0,5. Ternyata punya Anda mahasiswa hasilnya 1 cm. Nah, itu hal tersebut yang mana kita nanti harus evaluasi apakah teknik ini sudah sesuai atau belum gitu. Kalau tekniknya terlalu lebar, bagaimana Bu hasilnya? Yang pasti mempengaruhi hasil, mempengaruhi jatuhnya bahan nantinya seperti itu ya. Jadi itu nanti yang harus kita cermati dan harus kita praktekkan sampai ke tahap bagaimana pembuatan kampuh balik secara baik dan benar begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini adalah contoh hasil jadinya, nanti bisa dilihat di contohnya tersebut ya. Di bagian baik bahan nanti hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian buruk bahan dia akan nampak dengan hasil dan juga kriteria
berapa senti kebutuhan yang akan kita inginkan. Begitu. Yang kedua adalah kampuh balik semu, ya. Kampuh balik semu. Di sini kampuh balik semu adalah kampuh yang digunakan untuk memberikan kesan rapi, dan biasanya kampuh ini digunakan pada bagian-bagian yang memiliki bentuk lengkung, ya. Contoh, ya, bentuk lengkung itu seperti apa? Seperti lengan, kerung di bagian lengan, terus kemudian di bagian pesak pada celana, seperti itu. Bu, celana yang seperti apa kira-kira yang kampuhnya ini menggunakan kampuh balik semu? Piyama, busana pria misalnya, ya. Karena kenapa, Bu? Kenapa piyama menggunakan kampuh balik semu? Yang pertama adalah dari segi penggunaan bahan. Ya, biasanya kalau piyama itu bahannya katun, rayon seperti itu. Dia pasti tipis dan dan kelebihan lain dari kampuh balik semu ini adalah hasilnya lebih kuat. Seperti itu. Jadi itu bisa Anda manfaatkan di beberapa bagian lengkung tersebut, ya. Itu bisa menerapkan kampuh balik semu. Tentunya seperti itu, ya. Oke, kemudian yang kedua, oh ya, nanti kalau sudah mungkin bisa bertukar ya dengan yang lain untuk melihat contoh-contohnya, ya. Gambaran awal daripada kampuh seperti itu. Berikutnya adalah di sini kita lihat tadi yang pertama adalah kampuh balik, ya. Kemudian yang kedua ini adalah kampuh balik semu, ya. Kalau kita lihat di bagian baik bahan dan juga bagian buruk bahan, kalau dilihat secara sepintas itu hampir mirip, ya. Bisa dilihat, ya, tadi sudah bisa bertukar, itu bentuknya hampir mirip. Tetapi kalau kita cermati secara detail, itu dari segi tekniknya itu memang beda. Seperti itu, ya. Dari segi tekniknya beda. Nah, di situ bagaimana cara kita menerapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tentunya itu yang harus kita tekankan, terus kemudian itu yang harus kita tingkatkan dari segi kompetensi dan juga dari segi prakteknya, seperti itu, ya. Itu harus dicermati dari awal supaya nanti kalau misalkan silahkan kita praktek membuat busana rumah begitu dengan menggunakan berbagai macam kampuh, salah satunya adalah kampuh balik semu. Nah, jangan sampai nanti Anda menerapkannya menggunakan kampuh balik seperti itu. Itu contoh awalnya, ya. Jadi kecermatan daripada melihat bagaimana teknik penggunaan kampuh di masing-masing jenis itu memang berbeda dari segi tekniknya, berbeda dari segi fungsinya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kampuh buka yang dijahit, ya. Oke, kampuh buka yang dijahit kita cermati, ini sama halnya dengan penggunaannya memang kesannya untuk rapi, kemudian di bagian dalam juga bentuknya. Kemudian satu lagi penggunaannya untuk kampuh buka yang dijahit ini bisa diterapkan pada rok maupun celana. Itu contoh, ya. Itu contoh untuk contoh penggunaan kampuh buka yang dijahit seperti itu. Nah, hasilnya nanti itu adalah kurang lebih adalah 2 cm. Tidak boleh kurang dari 1,5, ya. Kenapa seperti itu, Bu? Karena memang ditujukan untuk kampuh buka ini untuk penggunaan bahan yang sedang. Jadi kalau misalkan dia posisi kampuhnya dia terlalu kecil, berarti pada saat dibuka dan disetrika atau di pressing itu nantinya dia akan flat di bagian kiri kanannya. Maka dari itu untuk kampuhnya ini hasil jadinya jaraknya adalah tidak boleh kurang dari 1,5 cm. Seperti itu, ya. Nah, ini hasil jadinya di bagian baik bahan terlihat atau nampak seperti kayak ada garis-garis lipatan setrikaan seperti itu. Kemudian di bagian buruknya seperti ini. Jadi bagian kiri kanannya ini dijahit kecil kurang lebih sekitar 1 sampai 2 mili. Begitu, ya. Ini untuk kampuh buka yang dijahit. Kemudian yang keempat yaitu adalah kampuh buka yang diobras, ya. Kampuh buka yang diobras sebenarnya dari segi teknik itu kurang lebih sama. Cuman kalau yang sebelumnya tadi yang dijahit, kalau ini adalah penyelesaiannya dengan menggunakan obras atau penyelesaian tepian seperti itu, ya.
Memang kalau kita membahas obras itu kan dari segi peralatan ya memang tidak semuanya punya. Tetapi di sini kalau obras itu kan bisa kita pakai secara bersama-sama, dan di kampus atau di sini Anda bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kampus untuk mengerjakan tugas yang nantinya akan kita laksanakan, gitu ya. Itu kampu buka yang diobras. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi bagian tepian ini itu nantinya diobras keliling. Tapi kita poin pentingnya di kampu buka yang diobras ini di bagian tengahnya. Ini ada di bagian baik bahan, kemudian ini di bagian buruk bahan. Ada pertanyaan? Belum? Oke, Ibu lanjutkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kelima adalah kampu pipih ya. Kampu pipih ya. Kampu pipih itu memang salah satu teknik yang digunakan nantinya yaitu berbeda dengan kampu-kampu sebelumnya. Kalau kampu-kampu sebelumnya dari bagian tepi itu ada jaraknya 1 cm, 2 cm seperti itu. Ya, tapi kalau di kampu pipi ini kita lihat yang satu sisi adalah 1 cm, yang satunya adalah setengah cm ya. Itu yang mana itu nanti akan digunakan sebagai pembeda bagian kiri dan kanannya ya. Bagaimana Bu kalau misalkan kita nanti membuat busana atau pola? Apakah kampuhnya juga akan kita bedakan? Sebenarnya kampuhnya dibuat sama boleh, misalkan semuanya 1 cm. Tapi yang satu bagian nanti kita tipiskan atau diambil kurang lebih 0,5 cm. Jadi hasilnya kampuhnya adalah 1 cm dan juga 0,5. Tetapi ya, hasil jadi secara keseluruhan nantinya itu nanti tetap hasilnya adalah 0,5 karena setengah sentinya yang kita buang dan yang ada ini itu nanti akan kita lipat ke bagian dalam. Coba cermati terlebih dahulu di kampuh yang kampuh pipih. Biasanya kalau kampuh pipih ini diterapkan pada bahan apa? Motif, polos, kotak. Kenapa kampuh pipih ini sering kita jumpai atau sering kita terapkan di bahan yang berkotak? Kenapa kira-kira? Untuk menyatukan motif, betul sekali ya. Karena apa? Karena kalau menggunakan kampuh buka, jadi dia memang hasil jadinya dia kampuhnya sisanya ada di bagian dalam. Tapi kalau yang kampuh pipi ini itu benar-benar yang seperti halnya penggabungan antara kotak-kotak dan garisnya itu sama antara kiri kanan untuk sambungannya. Gitu ya. Sebenarnya ada yang satu lagi setelah ini yang mungkin yang bisa kita pakai untuk menjahit atau kurang lebih hasilnya yang sama ya. Ini namanya adalah kampuh sarung ya. Kalau kita lihat sepintas dari segi hasil jadi itu hasilnya kurang lebih sama, bahkan sangat amat mirip ya. Tapi kalau dari segi teknik dan juga langkah-langkah pembuatan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Tekniknya berbeda, kemudian hasil jadinya juga berbeda, tapi fungsinya bisa kita pakai secara bersama-sama ya. Secara bersama itu artinya bisa diterapkan dengan bahan atau fungsi yang sama dengan kampuh pipih sebelumnya gitu. Hanya saja pada saat pemilihan jenis kampuh ini kan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah kita nanti memutuskan akan menggunakan kampuh sarung maupun kampuh pipih ya, itu memang harus kita cermati dari situ ya. Supaya apa? Supaya pemilihan penggunaan kampuh ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu. Ini hasil jadinya ya. Coba diperhatikan dan dicermati untuk yang kampuh pipih dan kampuh sarung. Itu perbedaannya di mana kira-kira? Ya, itu minta tolong untuk dicermati terlebih dahulu nanti. Oke, sambil Ibu jelaskan mungkin nanti bergilir ya Mbak ya, itu dicermati begitu. Ya. Kemudian satu lagi yang terakhir terkait dengan kampuh, ini kita membahasnya adalah kampuh buka yang dirompok ya. Kampuh buka yang dirompok. Kemudian sebelumnya tadi ada kampuh buka yang dijahit dan juga kampuh apa tadi satunya? Kampuh buka yang diobras. Itu ketiga hal yang fungsinya kurang lebih sama ya. Tetapi kembali lagi alternatif dari beberapa penggunaan kampuh ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk kampuh buka yang dirompok ini yang pasti penggunaan kampuh ini nanti lebih spesial atau lebih pilihan seperti itu. Karena apa? Karena di sini ada tambahan kain kumai serong di sini ya. Yang mana ini nanti akan diterapkan di bagian tepinya sini. Nah,
Bu, kenapa menggunakan kain kumai serong ya? Pertama kita lihat dulu, fungsi dari kambuh buka yang dirompok ini adalah untuk menyelesaikan bagian tepi ya, terutama untuk bahan-bahan yang sifatnya tebal ya. Kenapa Bu tidak menggunakan kambuh buka yang dijahit seperti itu? Memang ada beberapa ketentuan ya terkait dengan penggunaan kambuh buka yang dirompok ini ya. Tapi kalau kita cermati di kambuh buka yang dirompok ini, kita fokuskan lebih ke bahan-bahan yang sifatnya tebal. Biasanya sering kita temui pada rok ya, rok untuk ini ya, rok kerja seperti itu. Yang mana dia memiliki jenis atau ketebalan bahan yang memang tingkat tinggi gitu. Karena mungkin pemilihan dari segi bahan dari aktivitas yang diperlukan yang pertama ya. Kemudian jangan sampai apa yang kita kenakan ya itu memang pertama tidak nyaman ya. Kalau dari segi rok misalkan kita banyak aktivitas di luar ya, sehingga saya memerlukan celana atau rok dengan bahan yang tebal Bu, karena kalau tipis takutnya nanti sobek seperti itu. Jadi penggunaan jenis bahan itu nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan seperti itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau sudah dicermati sebenarnya hari ini kita bisa langsung persiapan praktek begitu ya. Yang pertama nanti kita akan buat polanya terlebih dahulu ya. Oke, setelah pola nantinya ya, ini beberapa poin-poin penting yang nantinya bisa Anda manfaatkan atau bisa Anda persiapkan untuk praktek kita di pertemuan ke depan ya. Tapi hari ini kita fokuskan untuk poin ini selesai dulu ya. Jadi pola kemudian memotong bahan itu semuanya selesai hari ini, kemudian minggu depan kita langsung praktek seperti itu ya. Nah, ini poin penting dari penilaian untuk hari ini ya, persiapan hari ini. Yang pertama yaitu tugas untuk pembuatan kambuh ini ada 7 macam. Ini adalah tugas individu tentunya ya, bukan tugas kelompok. Ya, jadi 7 macam itu nanti bisa Anda selesaikan. Kalau misalkan Anda lakukan secara diskusi boleh. Misalkan kita membuat menjadi 3 atau 4 kelompok ya dengan pola yang sama. Ya, di situ bisa kita diskusi kecil dari situ ya. Bagaimana berapa ukuran yang diperlukan gitu. Polanya menggunakan 1 atau 2 pola boleh dalam satu kelompok tersebut. Tapi nanti hasilnya masing-masing setelah pola kemudian memotong sampai ke hasil jadi selesai, itu penilaiannya adalah secara individu gitu. Kemudian yang kedua adalah tugas untuk menguat jahitannya, nanti ada 3 macam ya. Kemudian hasil jadi kambuh di bagian tepian seperti contohnya ini ya. Seperti contohnya ini diselesaikan ya. Diselesaikan. Kalau ini kita neci bagian tepinya. Supaya apa? Supaya tugas-tugas yang dikumpulkan itu dalam kondisi yang rapi, tidak ada tiras atau bekas benang-benangnya gitu. Jadi di bagian tepi ini diselesaikan. Boleh dijahit kecil misalnya. Kalau ini kebetulan Ibu neci ya untuk contohnya ini. Tapi nanti Anda bisa menggunakan obras atau mungkin menggunakan gunting zigzag, itu juga boleh. Zigzag itu membantu Anda untuk mengurangi tingkat tirasan yang banyak, terutama untuk bahan-bahan yang memiliki tenunan yang padat gitu. Kemudian ketentuan yang kelima yaitu dikumpulkan dalam kondisi yang rapi. Seperti halnya ini Ibu ada contoh tugas 1, tugas 2 dan lain sebagainya. Ini dalam satu map dengan posisi atau dengan hasil yang rapi. Jadi harus pressing terlebih dahulu atau disetrika ya. Kemudian untuk penugasan ini waktunya adalah kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau misalkan hari ini kita sudah mempersiapkan tugas ya, kemudian kita minggu depan kita sudah mulai proses praktek ya di kampus, yang mana Ibu akan mengevaluasi dari hasil-hasil yang nantinya Anda praktekkan. Setelah itu baru minggu berikutnya dikumpulkan gitu ya. Oke, Ibu akhiri dulu untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih.